Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau besertaku, selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ini merupakan ayat emas. Ayat emas yang kita terima pada pagi hari ini adalah berupa firman Tuhan. Firman Tuhan itu pelita. Firman Tuhan itu cahaya. Firman Tuhan itu memberikan cahaya bagi kita. Orang yang suka merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Apa yang dikatakan di dalam Mazmur pasal 1 ayat yang 1 sampai dengan 6. Berbahagialah orang yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan. Dan merenungkan firman itu siang dan malam. Maka di situ Tuhan mengatakan, orang ini digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dia tidak akan pernah mengalami datangnya terik matahari. Daunnya tidak akan pernah layu. Dia akan berbuah pada musimnya. Apa saja yang diperbuatnya akan berhasil. Orang yang suka merenungkan firman Tuhan, orang yang suka membaca firman Tuhan, karena firman itu pelita, karena firman itu cahaya yang menerangi hati kita, yang membawa kita ke dalam jalan yang benar. Itu adalah sesuatu firman Tuhan itu suatu cahaya-Nya Tuhan. Firman Tuhan itu adalah perkataan Tuhan. Kalau firman itu kita renungkan siang dan malam, firman itu menjadi rema dalam kehidupan kita. Dan orang itu melakukan firman Tuhan, hidupnya pasti diberkati. Karena di dalamnya dia mengatakan bahwa berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Ada janji Tuhan. Orang yang berbahagia adalah orang yang takut akan Tuhan. Orang yang suka merenungkan firman Tuhan. Itu ada janji Tuhan untuk kehidupan bagi kita orang percaya. Anak cucunya akan diberkati oleh Tuhan, akan gagah perkasa di bumi, hidupnya akan diberkati, orang
benar akan diberkati oleh Tuhan. Pasti jalan hidupnya dituntun oleh Tuhan dan hidup diberkati oleh Tuhan. Sukalah merenungkan firman. Sukailah membaca firman Tuhan. Sukailah mendengar firman Tuhan. Kata firman, orang yang suka mendengarkan, sesungguhnya barang siapa yang mendengar perkataanku, mendengar perkataan firman Tuhan. Di dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat 20, sesungguh-sungguhnya barang siapa mendengar perkataanku, mendengar sabda Tuhan, mendengar suara Tuhan, dan orang itu membuka hatinya, orang itu tidak perlu dihukum, melainkan dia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup, tidak perlu dihukum, dia beroleh hidup yang kekal. Anugerah diberikan ketika orang itu mendengar firman Tuhan. Orang itu membuka, meresponi akan perkataan Tuhan. Tuhan masuk dalam kehidupan seseorang. Dan saat itulah anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mau mendengar saja. Orang yang mati itu bangkit kembali. Orang yang sakit dapat sembuh. Mendengar firman. Orang yang sakit jiwa membaca firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal yang kelima ayat 24 ini dibaca dengan mau membaca dan mendengar. Orang yang sakit jiwa boleh mendapatkan kesembuhan. Seperti halnya kita alami pelayanan di desa, di mana orang yang sudah 37 tahun sakit jiwa, rambutnya gimbal dari kepala hingga sampai telapak kaki, panjangnya yang sangat tebal. Tapi karena orang ini tergugah hatinya ketika mendengar firman, dan bahkan dibacanya, ada kuasa yang mengalir, yang menghantarkan orang ini, melepaskan orang ini dari kejiwaannya itu, menjadi berfokus kembali kepada Tuhan, dan akhirnya dia sadar dan bertobat dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat secara pribadi dalam kehidupannya, dan orang ini menjadi sembuh dan berubah baik secara rohaninya, baik secara fisiknya, semuanya berubah. Yang rambutnya sudah gimbal setebal, sangat mengerikan, itu dapat orang ini menjadi orang yang sehat kembali. Hanya cuma mendengar saja, apalagi mau membaca dan merenungkannya, bahwa firman itu berkuasa, firman itu adalah berkuasa. Karena manusia tidak hidup dari roti saja, tapi manusia dapat hidup dari firman yang keluar dari mulut Allah. Maka segala pencobaan apapun yang kita alami, kalau kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan kita mengimani perkataan firman, firman itu telah
telah menjadi manusia, diam di antara kita, yaitu firman Allah yang hidup, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang menjadi penyelamat, yang menjadi juru selamat kehidupan bagi kita. Maka di situ memberikan kelepasan dalam kehidupan kita, dilepaskan beban. Maka barang siapa yang letih lesu dan beban berat, datanglah kepadaku, aku memberi kelegaan kepadamu. Keselamatan itu diberikan ketika orang itu mengalami beban yang berat untuk memperoleh keselamatan sangat berat. Tapi bagi orang yang percaya akan Tuhan Yesus, tidak ada barang mustahil. Orang yang percaya Yesus, mendengar perkataan firman-Nya, dan firman itu menjadi rema dalam kehidupannya, dan orang ini diselamatkan. Maka pada pagi hari yang sangat indah ini, berilah kita waktu membaca firman Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, memberi waktu kita kepada Tuhan. Niscaya kata firman Tuhan, kalau engkau tinggal di dalam aku dan firman-Mu tinggal di dalam, firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja, kamu akan diberikan. Ya, kalau firman itu tinggal dalam kehidupan, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Bagi Tuhan tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Segalanya mungkin. Oleh sebab itu, bagi orang percaya dan suka membaca, suka merenungkan firman Tuhan, renungkan firman itu siang dan malam. Maka makanan rohani itu, firman itu telah menjadi rema dalam kehidupan ini. Berkatakan dengan perkataan firman, maka engkau akan diberkati oleh Tuhan. Tidak boleh takut, tidak boleh bimbang, tidak boleh takut. Percaya, karena firman itu pelita, firman itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan hidupku. Kalau orang yang suka merenungkan firman Tuhan siang dan malam, orang itu pasti hidupnya diberkati oleh Tuhan.